Mari berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah dan cinta kasih-Mu kepada kami. Satu minggu yang lampau kami telah berkarya menjalani hari-hari kami, semua aman dalam lindungan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, dan kami telah menaikkan puji-pujian, kesaksian, bahkan pengakuan. Berkenanlah atasnya menjadi domba yang harum. Ya Allah, tiba saatnya kami ingin belajar tentang isi hati-Mu. Berkati kami sekalian, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, ada yang nggak ikut? Ada? Hadir semua? Hadir semua, puji Tuhan. Bilang kiri kanan, hadir semua. Hadir semua. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, tadi saya sedikit disenangkan dengan satu pujian saya, lagu saya. Terima kasih. Sekalipun saya tahu ada beberapa orang yang ingin menyamakan suaranya, tapi tetap tidak akan bisa. Tetap tidak akan bisa. Tidak original. Imitation. Ya. Dalam perayaan-perayaan gerejawi kekristenan, kita mengenal banyak sekali perayaan-perayaan dan urutannya itu jelas, detail. Ya. Dari awal sampai akhir. Dari zaman penciptaan sampai zaman nanti bumi baru dan langit baru. Ya, dan kita sudah melewati beberapa waktu yang lampau, urutan-urutan yang kita sudah ambil, kita rayakan tahun ini dalam prosesi Paskah, dalam prosesi kematian, kemudian Yesus pergi ke alam roh, dan kemudian Yesus bangkit, dan dia berada di bumi setelah kebangkitannya berapa hari? 40 hari, menampakkan diri dari satu orang ke orang yang lain, dan kemudian tiba harinya, waktunya dia naik ke sorga, dan akhirnya setelah naik ke sorga 10 hari setelah naik ke sorga, maka Roh Kudus dicurahkan ke para murid-murid dan kepada setiap orang yang percaya. Nah, makanya disebut sebagai hari Pentakosta. Ya. Jadi bukan Pantekosta. Pantekosta itu merek gereja. Nah, itu. Kalau pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, artinya hari yang ke-50. Itu artinya. Ya. Ulang ya. Jadi kalau nanti pulang atau apa, bertemu apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah hari yang ke-50. Nah, hari Pentakosta itu di Yerusalem, di mana para rasul dan orang-orang kudus, orang saleh yang mengikuti Yesus pada masa itu, mereka ada di fase yang sangat penting. Ya. Jadi begini, Pak Sony itu selalu kalau mau khotbahnya pengajaran. Khotbahnya apa? Supaya dasarnya kuat. Dasarnya kuat, ya. Sekarang misalnya begini. Ya. Kita minum Coca-Cola. Apakah saudara tahu kandungan Coca-Cola itu apa? Tahu? Belum semua. Berarti kalian minum sesuatu yang kalian tidak tahu. Itu bahaya. Bahaya. Kalian makan permen. Apakah kalian tahu kandungannya permen itu apa? Tidak. Hanya gula? Tidak semua tahu. Ini bahaya. Ini bahaya. Boleh makan. 1 biji gula-gula sama dengan 1 sendok gula pasir. Kalau satu hari kalian makan 10 biji gula-gula, kayak kemarin gula-gula karet ada yang makan berapa? 3. Berarti pada 2 jam itu kalian sudah makan 3 sendok gula. Itu tanpa karena kalian tidak tahu. Itu. Betul. Ini. Oleh karena itu kekristenan harus ada landasannya. Pengajar GKST nggak pernah bikin begini. Betul? Ya, karena saya tahu, saya anak pendeta. Betul ya? GKST itu lemah dalam pengajaran. Pengajaran itu hanya diberikan waktu katekisa.
katekisasi, itu pun bolong. Kalau cuma datang berapa, kadang-kadang cuma 30 menit selesai, betul? Iya, katekisasi itu tidak terlalu detail. Nah itu yang saya kritisi ke GKST, supaya kita berbeda melakukan perubahan. Beda dengan Pantekosta, GSJA, kemudian beberapa gereja-gereja kecil-kecil yang di kampung-kampung itu. Mereka rutin memberi pengajar, tetapi lebay, over. Karena saking mereka mengajarkan, itu dijadikan sebagai pertentangan. Ya, ini bagian daripada pengajaran, ada tembak-tembak begini. Tolong diamankan dulu ini. Susah kalau ngomong kalau gini. Kita seperti di medan perang. Ya. Pertentangan yang terjadi termasuk tentang Roh Kudus. Orang-orang karismatik, tidak semua, tapi sebagian ya. Orang-orang karismatik, orang-orang Pentakos, begitu, memiliki pengajaran, memiliki pemahaman bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka yang bisa berbahasa roh. Jadi orang GKST mana ada orang GKST bahasa roh, ada? Kalau ada orang GKST berbahasa roh, sudah lama disiram dengan air. Betul. Tapi Pantekosta mereka kalau di kampung-kampung, betul ini ya. Nah, ini pengalaman saya SD SMP ini, ya kan? Saya pernah dikasih masuk di gereja Pantekosta di sebelah Sungai Windy itu, ya kemudian dikasih mati lampu. Wah, jam 8 malam ini baru mulai mereka penyembahan. Dia bilang, buku jago proporsi ya. Ketika saya tanya begitu, mereka thinking dalam nama Yesus, pergi. Nah itu dia pikir saya setan kurang ajar. Karena konsep berpikir yang sah. Ini terjadi saudara. Terjadi di mana-mana. Karena yang satunya mungkin benar, yang lainnya juga benar, tapi tidak mendapatkan pengajaran yang benar. Nah, Pantekosta itu kan sekolahnya cuma 9 bulan. Sekolahnya berapa? Mulai 3-4 tahun yang lalu, mereka sekarang sudah 4 tahun. Ya puji Tuhan. Amin. Iya. Bahwa melayani itu juga harus ada basic pendidikan. Tuhan Yesus berapa lama? 18 tahun. 18 tahun masuk kuliah. Yesus loh. Yesus sekolah. Nah ini kalau kita bilang begini, orang Pantekosta bilang, mana mungkin kok Yesus sekolah. Itulah gitu. Karena tidak punya basic pendidikan yang baik. Nah hari ini kita merayakan tepat hari ke-50, yaitu hari di mana Roh Kudus turun. Ya, pencurahan, istilah pencurahan sebenarnya tidak cocok. Ya, dicurahkan itu seperti kemarin mandi itu ada dari belakang mencurahkan air. Kayak begitu. Itu bukan begitu. Tapi Roh Kudus datang ke dunia sebagai penggenapan janji. Jadi Alkitab itu sistematis. Saya ingin ulangi. Alkitab itu sistematis. Coba linknya dikasih bagus soundnya. Alkitab itu sistematis dari A sampai Z. Tidak pernah lompat-lompat, tidak pernah bolong-bolong, tidak pernah ada bagian yang terpisahkan, ada bagian yang tertinggal-tinggal. Ya, tidak ada. Ya. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar soal Roh Kudus. Amin. Bila kita belajar soal Roh Kudus. Ya. Apakah Roh Kudus hanya ada di Kisah Para Rasul? Tidak. Dia sudah ada sejak dari awal. Dia ada dalam kekekalan. Dia ada bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Mereka ada jauh sebelum segala sesuatu ada. Dan mereka bertiga itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan mereka, karena memang mereka ada karena keberadaannya sendiri. Amin. Coba ulang, 1, 2, 3. Tidak ada yang mengadakan mereka karena memang mereka ada dalam keberadaannya sendiri. Nah itu, ya. Mereka ada dengan sendirinya. Itu loh saudara. Nah, Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu sudah ada. Bukan nanti ketika Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, nanti sebentar akan kita baca itu, di situ baru dicurahkan. Buktinya adalah Kejadian 1 ayat 2.
bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi gelap gulita. Itu loh saudara, ya. Ada lagi gereja doktrinnya begini, dibagi-bagi, ya. Pada zaman penciptaan Allah Bapa yang berperan, Bapa yang mencipta. Kemudian pada zaman perjanjian baru, anak yang menyelamatkan, Yesus Kristus. Pada zaman setelah masa kasih karunia, maka peranannya Roh Kudus. Nah, itu juga salah juga tuh. Ya, bahwa di perjanjian lama, di perjanjian baru, di masa kasih karunia ini, tiga pribadi daripada Allah yang Esa itu semuanya berkarya secara bersama-sama. Nggak boleh pisah, gitu loh. Jadi Alkitab itu sistematis, detail sekali. Saya kasih contoh ya, sebelum kita baca firman Tuhan. Salah satu contoh catatan yang sangat detail dan benar-benar ini tidak ada di agama lain. Oke. Nah, tentang soal garis keturunan. Garis keturunan. Saya tanya sekarang. Ayahnya atau ibunya Yesus Kristus siapa? Ayahnya Yusuf siapa? Yakub, bagus. Ayahnya Yakub siapa? Natan, bagus. Ayahnya Natan siapa? Sampai situ. Ya. Ada yang tahu? Ya. Anaknya Adam siapa? Anaknya Adam siapa? Kain dan Habel dan Set dan anak-anak yang lain. Ya, jadi Alkitab cara mencatatnya begitu ya. Ya, Alkitab itu mencatat keturunan tidak ditulis semua. Anaknya Adam, Kain, Habel, Set, ya, Selamat, Jumenten, siapa lagi lah begitu. Nggak ada. Yang dicatat hanya yang benar-benar memiliki garis keturunan yang ke bawah, kan begitu. Anaknya Set siapa? Enos. Anaknya Enos. Itu. Ya, sampai di situ. Ya, kalau lihat di YouTube itu Gus Muafik. Gus Muafik, ya salah satu kiai NU, dia hafal semua dari kiainya hari ini sampai ke Nabi Muhammad garis keturunannya. Nah itu. Apakah kita hafal garis keturunan kita? Ya. Ayo, siapa ayahmu namanya? Ya, ayahnya Salom. Ayahnya sudah. Nah, sudah benar. Jadi kita nah saya kasih contoh. Yesus Kristus dilahirkan oleh Maria dengan suaminya Yusuf tanpa hubungan suami istri. Yusuf dalam garis keturunan itu dijelaskan dia anaknya Yakub. Yakub diperankan oleh Natan. Natan diperankan oleh Eliezer diperankan oleh Eliud diperankan oleh bukan. Akim diperankan oleh Zadok diperankan oleh puji Tuhan, udah buka Matius 1 itu. Azor, nggak apa-apa. Azor diperankan oleh Eliakim diperankan oleh Abiud diperankan oleh Zerubabel diperankan oleh Sealtiel diperankan oleh Yevanya diperankan oleh Yosia diperankan oleh Amon diperankan oleh Manasye diperankan oleh Hizkia diperankan oleh Ahaz diperankan oleh Yotam diperankan oleh Usia diperankan oleh Usia diperankan oleh Yoram diperankan oleh Yosafat diperankan oleh Asia diperankan oleh Asia diperankan oleh
Abia diperankan oleh siapa? Ini semua dapat tercatat, bukan sembarangan dicatat saudara, bahwa prosesi penulisan Alkitab atau kitab suci itu tidak hanya menggunakan pikiran manusia, tetapi ada dalam perlindungan Roh itu 2 Timotius 3 ayat 16 gitu. Jadi proses semua penulisan ini bukan tiba-tiba wahyu datang dari malaikat berfirman kepada nabi, kemudian nabi menuliskan. Oh, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Makanya dalam kekristenan itu ada yang namanya teologi sistematika. Apa? Teologi sistematika ini adalah basic of theology, dasar daripada teologi, karena di sana ada pengajaran khusus. Yang pertama tentang teologi proper, tentang manusia. Dibahas manusia itu kayak apa, dan semua sumbernya dari kitab suci. Ada teologi tentang soteriologi, tentang keselamatan. Ada teologi tentang kristologi. Apa? Teologi pelajaran tentang Kristus. Ada teologi tentang bibliologi, yaitu pelajaran tentang Alkitab. Ada teologi namanya angelologi, pelajaran tentang malaikat. Ada juga pelajaran tentang satanologi, pelajaran tentang dipelajari saudara. Setan itu bukan cuma dukun yang belajar setan, tapi juga mahasiswa teologi. Iya, ilmunya satanologi. Bagaimana dia terbentuk, dari mana dia asalnya, apa gerakannya, bagaimana pengaruhnya, apa kuasanya, kemudian bagaimana cara mengusirnya, dan bagaimana cara bertemannya. Ada semua saudara di Alkitab. Dan yang terakhir, pneumatologi, ilmu tentang Roh Kudus. Itu yang kita belajar hari ini, saudara. Nah, kita buka dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 perikop kedua, apa judulnya? Menjadikan penghibur. Ya, yang pegang nih satu batu baca. Yohanes pasal yang 14. Perhatikan baik-baik bahwa apa yang dibicarakan di Yohanes pasal 14 ini sudah dibicarakan di perjanjian lama. Jadi tidak akan pernah ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Perjanjian lama tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kalau tidak ada perjanjian baru. Oleh karena itu, kitab suci agama Yahudi, kitab suci agama Samaritan, dengan kitab suci agama Kristen itu sama. Khususnya perjanjian terlebih khusus lagi soal Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sampai hari ini kitab suci kita sama. Hanya bedanya ya, agama Samaritan itu orang-orang yang percaya kepada Yahweh juga. Mereka itu sama agama Yahudi tidak percaya perjanjian mereka masih menunggu Mesias. Di situ kita berpisah. Ya, kita berpisah dengan agama Yahudi itu pada tahun 90 Masehi. Ya, oke. Yohanes pasal 14. Ya. Perikop kedua. Yohanes 14 di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. 15 pakai mic yang bagus. Ya. Jangan di bawah perikop dengan judul. Itu. Di bawah perikop ini kebiasaan GKST. Saya tahu betul. Dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Ya. 15 Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Big-nya kena ya. 16 Aku akan meminta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. 19. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan akan Ulangi. Ya. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikianlah sabda Allah. Nah, saudaraku, ya yang tetap di situ, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu telah dijanjikan oleh Yesus, dinubuatkan. Ya, saya ulangi. Yesus menubuatkan bahwa setelah kepergian dia nantinya, maka dia akan mengutus atau Bapa akan mengutus siapa? Penghibur. Dalam bahasa Yunani, penghibur itu disebut sebagai Parakletos. Ya. Parakletos. Nah, ini diplesetkan oleh agama yang lain. Mereka memplesetkan menjadi Piriklitus. Sehingga mereka menerjemahkan itu sebagai orang yang terpuji, pribadi yang terpuji. Pribadi yang terpuji dalam bahasa Arab disebut Ahmad. Jadi mereka mengklaim seolah-olah Yesus sedang menubuatkan satu nabi, satu pribadi yang akan menggantikan ya. Kalau betul dia Piriklitus itu, bahwa betul dia adalah Ahmad. Nah itu. Ya. Tapi bahasa Yunani tidak bisa diplesetkan. Nah itu. Nggak bisa. Kalau bahasa Ibrani, kemungkinan besar ada cara ucapan yang seolah-olah sama. Gitu. Tapi bahasa Yunani nggak bisa. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Nanti kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul. Ya, nanti kita akan lihat. Oleh karena itu, karena Parakletos ini telah dijanjikan oleh Yesus,
maka dia harus menggenapinya. Amin. Jauh sebelum Yesus bicara soal ini, maka Nabi Yoel ya sudah bicara soal itu. Ya, dalam pasal yang kedua 28-29. Ya. Jadi memang sengaja saya harus buat begini supaya kita mengerti sistematikanya, susunannya, urut-urutannya. Ya. 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Yoel. Iya. Saya bilang Yoel atau Yohanes? Yoel, ya. Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dijelaskan oleh Nabi Yoel, dinubuatkan bahwa pada masa itu, pada waktu itu akan terjadi bahwa roh Tuhan akan curahkan. Apakah di perjanjian lama tidak ada Roh Kudus? Roh Kudus ada, tapi prosesinya itu loh. Itu. Karya ilahi yang bersumber daripada karya Roh Kudus, di mana Roh Kudus mempengaruhi begitu banyak manusia. Ya. Sehingga dengan demikian maka nubuat Yesus itu makin menguatkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Ya, Yohanes 15 ayat terakhir. Ya. Bisa ya Yohanes ya? Ya. Yohanes 15 ayat terakhir. 27, 26-27. 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya, jadi ada Roh Kudus, yaitu yang disebut penghibur atau penolong. Ya, dalam terjemahan sederhananya, Parakletos itu penghibur atau penolong. Ya, jadi kehadiran dia akan datang. Dia sebagai pribadi ketiga daripada keesaan Allah, bahwa dia setara dengan Yesus. Yesus dalam arti firman. Ya, saya ulangi. Yesus dalam arti firman. Yohanes 1 ayat ya, kita sudah hafal ya. Apa? 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dalam konteks firman, Roh Kudus itu setara dengan Yesus dan setara dengan Bapa. Tidak lebih kecil, tidak lebih besar. Coba ulang ayat 26, Yohanes 15. 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Jikalau penghibur yang akan kuutus berarti belum datang. Ya. Belum datang itu bukan berarti di saat Yesus Roh Kudus tidak ada. Bukan. Pengertiannya karya-karya Roh Kudus ya belum bekerja secara luar biasa. Ya, karena rohnya itu sendiri di zaman Yesus adalah Yesus. Amin. Jadi tidak pernah ada kekosongan. Ya, ada beberapa gereja yang memahami pernah terjadi kekosongan. Jadi waktu Yesus datang ke bumi itu berarti Allah tidak punya firman di sorga. Itu bahaya itu. Ya, itu bahaya. Makanya perlu diajari dengan baik. Gitu loh. Ya. Lanjut. Jikalau penghibur itu aku utus, terus Dari Bapa datang. diutus dari lihat satu kesatuan, keesaan Allah. Roh Kudus datang dari Bapa. Yesus firman datang dari Bapa. Jangan bingung loh. Amin. Itu loh. Makanya kita menyembah adalah Allah yang Esa. Dan itulah makanya mengapa kita disebut sebagai kitab suci mengambil garis keturunan Sem. Sem itu adalah orang yang atau bukan orang. Sem itu yang berkembang di Asia. Ya. Kalau Yafet yang dikutuk Tuhan siapa ya? Ham. Ham itu berkembang di Afrika. Ya.
Nah, Yafet itu berkembang di Eropa, Amerika. Itu penyebaran penduduk pada masa itu. Makanya Ham itu mengapa mereka kulitnya hitam-hitam, hidupnya susah, rumit, repot karena dikutuk Tuhan tuh. Ya, kejadiannya begitu. Tapi tidak ada di Alkitab kamu saya kutuk jadi orang hitam. Nggak begitu juga. Nggak ada. Ya, tapi memang begitu. Ada perbedaan. Nah, kita garis keturunannya ada apa? Sem. Makanya Yahudi, Islam, Kristen disebut sebagai agama Semitis. Agama Semitis itu agama yang menyembah Allah yang Esa, Allah yang satu. Umat Muslim memiliki satu pengajaran namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Itu. Ya, lanjut. Ya. 26, 27. Yohanes 15. Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang aku. Aku siapa? Yesus. Siapa yang akan bersaksi? Roh itu, saudara. Nah, bagaimana prosesnya nanti kita akan lihat. Terus 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yesus berkata, bukan berarti kalau Roh Kudus Parakletos itu datang bahwa kamu tidak akan bersaksi, karena Roh itu tidak kelihatan. Yesus kelihatan karena dia mengambil rupa menjadi manusia. Makanya sejatinya Yesus itu tidak kelihatan karena dia adalah firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah apa? Roh. Amin. Jelas? Iya. Jadi roh itu akan bersaksi. Bagaimana caranya roh itu bersaksi? Maka dia akan ada bersama-sama dengan para rasul. Itu urut-urutannya, saudara. Ya, supaya jelas. Yohanes 16 ayat 4. Ya, 4b. 4b sampai berikut. Ya, judulnya penghibur. Pekerjaan penghibur. 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia. Aku pergi kepada dia itu dia kembali kepada Bapa. Aku akan pergi kepada dia. Yesus akan pergi kembali kepada Bapa. Lanjut. Yang telah mengutus aku. Dan juga tadi Yesus berkata, siapa yang akan mengutus Roh Kudus? Bapa. Terus. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Lihat teorinya. Ini teorinya ya, tolong dipegang ya. Ya. Sebab tiadalah gunanya kalau aku tidak pergi. Jadi kadang-kadang perpisahan itu menyakitkan, tetapi juga sekaligus sebagai berkat. Ya, aku harus pergi. Buat para rasul, para murid, orang-orang percaya pada waktu itu, mereka pasti kehilangan dan kecewa. Tetapi jangan kecewa, karena ketika aku pergi, maka akan ada yang datang. Siapa? Penghibur, yaitu Roh Kudus. Terus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada. Kalau Yesus tidak terangkat ke sorga, maka penghibur itu tidak akan turun. Terus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, coba lihat dibolak-balik kalimatnya, ya kan? Makanya harus mengerti. Yang mengutus Roh Kudus siapa, Bapa. Tiba-tiba dia berkata, aku juga akan mengutus dia. Ya, aku itu dalam konteks Yesus sebagai firman. Itu loh. Terus. 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan kalau ia datang, ia huruf besar bukan? Ya, I-nya huruf besar. Iya. Ya, ia akan datang, dia akan menginsafkan
membuat pertobatan kepada manusia. Sebab sejatinya dari zaman Adam sampai zaman Yesus, orang Israel itu kepala batu sampai hari ini masih kepala batu. Tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai itu. Jangankan Yesus Kristus datang sebagai manusia di zaman perjanjian lama, coba lihat. Ya, muncul raja yang baik, muncul raja yang jahat. Muncul raja yang baik, muncul raja yang jahat. Akhirnya mereka yang tadinya satu bangsa di zaman Raja Hizkia, mereka terpisah menjadi dua bangsa. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Dan Allah memilih kerajaan Yehuda. Luar biasa. Ya, kerajaan-kerajaan yang lain itu menjadi orang Yahudi yang kepala batu. Nah, itu. Orang Yahudi yang kepala batu. Ya. Ya. Terus baca. Kebenaran dan penghakiman. Maksud saya kepala batu dalam hal beriman kepada Allah, gitu ya. Ya, terus. 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Iya. 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Iya. 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan pernah melihat aku lagi. Filipus berkata, Guru, bisakah kami bertemu dengan Bapa? Yesus berkata apa? Filipus, 3 tahun engkau bersama-sama dengan aku. Kemudian engkau berkata, di manakah Bapa itu? Bukankah aku? Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dia nggak sadar, saudara. Makanya sangat bersyukur orang-orang di zaman itu, ketika mereka melihat Yesus, mereka sudah melihat Bapa, saudara. Luar biasa ya. Terus. 12.